Selamat pagi. Pagi ini kita sudah tiba di AB Agro. AB Agro adalah sebuah perusahaan di mana di dalam perusahaan ini berfokus di dalam industri agrobisnis. Kita akan bertemu dengan salah satu pengelola dari AB Agro ini untuk bicara terkait tips dan terkait informasi apapun itu yang berhubungan dengan bisnis agro. Kita akan bertemu dengan Bapak Nur Hamid. Mari kita temui beliau. Selamat pagi, Pak. Selamat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dengan Pak Nur Hamid. Iya, baik. Oke. Jadi beliau adalah Bapak Nur Hamid, pengelola dari bisnis AB Agro ini sendiri. Kita akan coba melakukan beberapa pertanyaan dengan beliau. Jadi gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih? Seru Ini lagi seru nih, Pak? panen cacing. Panen cacing, Pak. Iya. Seperti ini. Ini cacing lumbricus. Cacing apa, Pak? Lumbricus. Lumbricus Ya. Lumbricus, Nah, ini kita panennya nanti kita panen kering. Jadi di oven dulu ya. Kita oven dulu terus nanti kita pasok ke pabrik farmasi, kemudian ke pabrik pakan ternak. Insya Allah ya. Oke, itu lebih jauh, Pak. Kita pengen ngobrol-ngobrol terkait keseluruhan bisnis ini, Pak. Ya, Bapak, baik. kita minta waktu Oke. sebentar, Pak ya. Ya. Jadi mungkin untuk memulainya kita coba ingin bertanya kepada Bapak. Ini sebenarnya profil dari AB Agro Bisnis ini seperti apa, Pak? Jadi kami itu ada beberapa ini ya. Jadi satu sapi kurban yang itu sudah 17 tahun, sudah duluan ya. Kemudian kami ada budidaya cacing, ada budidaya jamur tiram, kemudian ada lagi yang lain-lain juga. Gitu. Jadi kalau profil Bapak sendiri adalah sebagai apa, Pak, di sini? Saya pengelola PT Amanah Bersama Agro ya. Di sini saya posisinya sebagai direktur utama. Ya. Oke, baik. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa di dalam AB Agro ini ada beberapa lini bisnis. Betul. Termasuk kita bicara dari peternakan sapi gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, salah satunya yang kita bahas di sini adalah cacing tanah, Pak ya. Betul. Jadi ya. boleh kita tanya, Pak, sebenarnya motivasi awal berusaha untuk pengembangbiakan terkait cacing tanah ini seperti apa, Pak? Jadi cacing tanah itu sifatnya kan dia sebagai pengolah daur ulang limbah. Jadi semua limbah, terutama limbah kotoran sapi, semua bersih di sini. Cacing ini banyak sekali manfaatnya. Jadi dia bisa untuk obat tipes ya, kemudian juga untuk anti kanker, kemudian penyakit jantung ya. Itu yang lebih jauh lagi dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Oleh karena itu kami mengemas cacing ini ke dalam cacing kering. Kita pasok ke perusahaan-perusahaan farmasi maupun sebagai campuran pakan ternak. Permintaan pasar itu ada ya, Pak ya? Alhamdulillah permintaan pasar terbuka sekali ya untuk Jabodetabek maupun untuk kota-kota besar lainnya. Pak, sebenarnya apa saja sih yang perlu disiapkan untuk memulai usaha seperti ini, Pak? Jadi pertama itu tempat ya. Tempat. Yang kedua itu rak ya. Rak cacing. Kemudian yang ketiga media. Apa yang dimaksud dengan media, Pak? Media itu tempat di mana cacing itu tumbuh. Contoh seperti ini. Oh, tanah. Ini ya, media Pak? ya. Ini bukan tanah. Oh, bukan. Ini seperti tanah tapi ini backlog. Oke, Pak. Dari sampah backlog jamur yang sudah apkir. Itu kita jadikan media. Nah, baik, Pak. Gitu. Oke. Ada lagi, Pak, terkait yang dibutuhkan untuk memulai usaha seperti Nah, yang paling utama pakan. pakannya? Nah, pakan itu kalau kami pakan gratis. Kami ngambil dari kotoran hewan ya. Kemudian kita campur dengan sluri cair dari ampas biogas. Itu. Jadi nanti bentuknya seperti bubur. Gitu. Oke.
Baik, Pak. Kita pengen tahu lebih dalam nih Pak terkait bisnis ini. Boleh kita sambil Silakan, tur ayo, sebentar ayo, Pak? ya. Apa aja yang bisa diperlihatkan nih Pak? Jadi ini pola kalau kami panen ya, tiap hari kami panen ya, sekitar Panennya setiap hari Pak? ya tiap hari. Jadi sekitar 1 kintal kita dapat 80 kilo kita dapat seperti ini, kita hamparkan. Nanti kita pisahkan cacing dengan medianya. Jadi cacingnya kita contohnya seperti ini. Nah, ini isinya cacing semua. Ini duit ini Mas. Ini Iya, duit betul nih. Ya. Wah iya. Nanti sampai bersih. Nah, Gemuk-gemuk lagi. betul. Nah, cacingnya nanti kita panen, kita oven di sana. Kita oven, kita ada mesin Jadi oven. dijual dengan kondisi dia sudah mati? Sudah kering, sudah kondisi sudah ovenan kering. Oh, berarti sudah mati ya Pak ya? Sudah. Nah, medianya ini kita bisa jadikan pupuk organik cari, pupuk organik padat ini. Nah, Baik. itu namanya pupuk kasing. Casting. Pupuk kasing ya. Oh, jadi hulu hilir bisnis ini semuanya bisa diberdayakan Pak ya? Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Dari Jadi, mulai peternakan sampai betul. ke cacing sampai ke Iya. ampasnya juga masih Iya, bisa betul. dipakai. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu. Oke Pak, dari Ya, sini kita kemana lagi? kita jalan ke sana ya. Oke. Ya. Nah, ini kiri kanan ini ada Tanggal. tanggal. Apa, Pak? Ini Nomor? ada nomor-nomor. Ini merupakan tanggal untuk kode panen. Nah, ini teman-teman lagi panen nih. Panen cacing. Kami istilahkan ini sortir kasar. Sortir kasar. Dicomot-comot, nah nanti di sana sortir hasil yang tadi. Oke. Ya. Dari sini dulu Ya, bawa ke sana. ya. Ini total ada berapa rak Pak? Total ada 500-an rak. 500 rak. Ya, 500 rak, 4 kotak ya. Jadi Empat satu stack rak ya? ada 4 kotak ya. Jadi susun seperti itu. Dari awal udah sebanyak ini atau memang Awalnya berkembang? kami cuma punya lahan sekitar, kita bikin lahan sekitar 100 meteran. 100 meter, kemudian pakai keranjang ini, seperti ini. Oke. cuma Alhamdulillah, pakai ini aja ya. ini sudah jalan sekitar 1,5 tahun, kami bisa sebanyak ini. Ya. Oke, Pak. Dari sini dari apa namanya rak kasar ini terus Ya. kemudian dipindahin ke sana tadi. Betul ya. Nah ini ada rak, ada 2 rak nih. Satu rak kayu yang itu rak pakai bajaringan itu. Oh, ada Nah, pakai bajaringan ya. juga. Iya, iya. Jadi dalam rak ini isinya awalnya hanya apa namanya? Bahan ini, Pak ya? Ya, ini media. Oh, jadi diisi media aja. Ya, ini media. Kalau cacingnya sendiri sebenarnya Cacingnya sendiri dari mana? dulu kami beli bibit ya. Kami beli bibit sedikit gitu kan. Terus kita kembangin. Pak, ada berapa macam varietas jenis cacing nggak sih, Pak? Terus apa bentuknya, bagaimana fungsi dan kegunaannya, Pak? Jadi yang kami kenal tuh ada cacing Lumbricus rubellus ya. Itu spesial untuk obat ya. Kemudian ada cacing ANC, itu agak besar-besar, itu untuk rata-rata untuk pakan ternak, campuran pakan ternak. Kemudian ada cacing tiger, itu bisa untuk menggemburkan tanah-tanah ini, tanah-tanah yang tandus. Nah, komposisi cacing-cacing yang tadi Bapak sebutkan itu di sini ada berapa banyak, Pak? Mana yang jadi paling dominan? Apakah semuanya ada di situ? Yang dominan di sini cacing Lumbricus ya, Lumbricus, kemudian ANC, kemudian campurannya ya itu ada cacing tiger, ada juga perionik yang kecil-kecil. Ya. Kalau market sendiri, pasar itu meresponnya yang mana, Pak? Market meresponnya ke cacing Lumbricus sama ANC. Lumbricus sama Ya, ANC. ya. Oh, dua jenis itu yang Ya, juga betul. dikembangkan di sini, Ya, Pak ya? ya. Oke. Baik. Mungkin ada contoh yang bisa diperlihatkan, Pak? Cacing Lumbricus yang tadi ya? Tadi itu udah ada ya? Ya, ya. Kalau yang ANC mungkin, Pak? Nah ini Lumbricus nih. Oh, ini cacing Lumbricus ya, Pak? Ya ini Lumbricus. Ini nggak terlalu besar gitu kan. Nah kalau ada lagi yang ini ANC itu Oh, ada di dalam satu media ini juga? ada jadi campur. Oh, digabung. Ya campur. Ini Lumbricus ya dari. Lumbricus yang umum ya? Ya, di ini Lumbricus. tanah-tanah biasa juga Ya. ada. Oh, ini masih telur. Ini Lumbricus, banyak kan Lumbricus nih, Alan. Kalau harganya yang paling bagus memang Lumbricus.
Jadi Bang, ada ANC Bang. Nah, sini aja. Nah, ini lumbricus ya. Nah, ini ANC. ANC. Nah, ini kan, dia makannya lebih banyak. Tapi yang punya nilai jual tinggi ini lumbricus, yang lumbricus. Ya. Oh, yang lumbricus ya? Ya. Kelihatannya lebih kecil ya? Iya, betul. Ya. Tapi sebenarnya dia adalah bahan baku dari obat. Obat, juga, ya, obat. Pak, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk panen cacing dari mulai proses pertama kali bibit itu datang, kemudian dicampur di media, sampai akhirnya bisa dipanen, Pak? Untuk pertama sekali dari bibit ya, pertama kita datengin bibit, itu bisa sampai sekitar 2 bulan kita tunggu 2 bulan. sampai besarnya, ya, sampai besar, sampai kemudian mereka melakukan reproduksi. Nah, itu bisa sampai 2 bulan. Tapi setelah rutin nanti itu bisa antara 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau yang sekarang ada ini udah rutinnya gimana, Pak? Rutin sudah setiap bulan. Setiap bulan? Ya, bahkan 3 minggu sekali kita panen. Untuk rak yang sama. Oh, Ya. hanya satu rak ini aja? Ya, misalkan gini. Rak ini nanti akan hari ini panen, 3 minggu lagi dia akan panen lagi di sini. Oke, makanya ini Betul. ditandai dengan angka-angka yang Iya. jadi tanggal, Pak ya? Iya, betul. Kalau A dan B itu maksudnya apa, Pak? A dan B itu A blok aja. dan B. Itu Oh, hanya blok, blok. ya, Oke. blok A dan blok B. Jadi nanti di tanggal 1 fokusnya teman-teman berarti di sebelah sana? Ya, di sana ya, betul. Dan Ya. kemudian berangsur-angsur sampai Ya, ke tanggal akhir, betul, Pak ya? ya. Bisa diperlihatkan, Pak, bentuk pakannya, Pak, seperti Boleh. apa, Pak? Ya. Mari. Cara ngolahnya, kemudian dari ngangkutnya juga. Jadi dari kotoran hewan kita campur dengan sluri cair. Dari Sluri, Pak? sluri ya, Sluri. sluri cair, ampas biogas. Ampas biogas. Ya. Nah, seperti ini. Ini nanti kita tabur di sana. Kita taburkan, kemudian kita pendam. Oke, berarti ini udah siap nih, Pak ya? Ya. Ini udah siap, kita siap untuk ditabur. Oke, kita akan lihat bagaimana pakan cacing ini didistribusikan oleh masnya. Ini dipendam. Ini kita jaga supaya media itu gembur terus, gembur dan lembab. Supaya perkembangan cacing juga lebih cepat. Oke, Pak Hamid, kita terima kasih banyak nih Ya. udah dikasih penjelasan terkait usaha di AB Agro ini, khususnya di budidaya cacing ini, Ya. untuk ternak cacing ini. Mungkin sambil jalan, Pak, saya ada Ya. pertanyaan lagi. Kita bicara market di luar, Pak. Ya. Tadi Bapak sendiri bilang kan sebenarnya market sendiri sebenarnya demand-nya cukup besar, Pak. Ya. Khususnya di industri farmasi ya. Ya. Nah, kalau boleh Bapak mungkin pernah lakukan riset sebelumnya atau mungkin pernah melihat menjawab dari demand sendiri. Sebenarnya masih sebesar apa sih, Pak, market itu, Pak? Karena saya juga mungkin dan teman-teman perlu tahu juga ya, sebenarnya di luar sana industri ternak cacing ini udah seperti apa dan marketnya sebenarnya sejauh apa sih, Pak? Jadi kalau pelaku di cacing banyak sekali ya, itu berjibun ya, di mana-mana ada. Tapi juga dari sisi daya serapnya, permintaan juga
luar biasa tingginya. Oh, jadi linear ya? Iya. Kami sendiri sebenarnya dapat kuota dari satu pabrikan itu, pabrik ternak cacing itu ada sekitar 2 ton. 2 itu ton? yang bisa kita penuhin Selama? Per bulan. Per bulan, Pak? Iya. 2 ton per bulan? Kami baru bisa penuhin 300 kilo. Masih jauh sekali ya? Masih jauh. Oke. Nah, itu baru satu pabrik pakan ternak. Belum lagi pabrik farmasi yang bangsa untuk seperti Fermino, apa itu kan banyak itu. Sehingga, jadi penggunanya nggak cuma dari pakan ternak iya, aja ya, ada dari nah, itu kalau farmasi. yang kering ya. Nah, kalau yang kering itu tadi farmasi juga banyak. Perusahaan jamu banyak juga seperti itu. Nah, terus kalau yang basah itu khususnya untuk cacing lumbricus itu kita pasok ke perusahaan kosmetik, pabrik kosmetik. Kosmetik itu perlu untuk Pak, ya? Jadi yang tadi istilahnya lendirnya cacing lumbricus khususnya itu bisa untuk kosmetik, bahan dasar kosmetik. Ternyata bahan dasarnya dari Iya, lumbricus ya. iya. Gitu. Tapi hasilnya bagus Iya. gitu ya. Iya. Oke, ya terima kasih banyak nih Pak. Tambah lagi satu informasi dan sangat menarik buat Iya, kami. sama-sama. Mungkin kita perlu bertanya terkait ini Pak. Kan kita bicara sekarang wirausaha itu sudah mulai meningkat ya. Betul. Perkembangan wirausaha seperti kita ketahui sudah mulai meningkat. Iya. Anak-anak muda juga mulai kemudian melirik beberapa sektor-sektor. Iya. Dan yang pasti harusnya sektor agrobisnis ini sudah harus bisa dilirik ya Iya. sebagai perkembangan untuk masa depan. Iya. Apa sih Pak tips-tips atau mungkin ada masukan, saran atau terkait ilmu-ilmu yang bisa di-share Pak secara tips-tips gitu ya Pak? Kira-kira untuk memulainya nih. Untuk budidaya cacing, yang perlu kita perhatikan pertama, terutama bagi pemula, itu pasokan pakan dulu. Apakah di sana tersedia kotoran hewan atau misalkan buah-buahan yang sudah busuk ataukah ampas tahu, itu harus diyakinin dulu betul apakah ada pasokan untuk pakan dulu. Baru yang kedua medianya. Ya, medianya apakah tersedia itu backlog jamur sudah akhir atau serbuk gergaji ya atau onggok aren apa itu. Nah, kalau dua hal itu sudah bisa terpenuhi, artinya semuanya tersedia, dua-duanya tersedia, baru kita bicara tempat. Gitu. Kalau tempat untuk cacing ini tidak perlu tempat khusus, diampar juga bisa, nggak perlu rak. Diampar itu juga bisa di ini. Seperti itu. Jadi nggak ada tips khusus, istilahnya termasuk untuk perawatan yang spesifik nggak untuk budidaya cacing. Beda dengan yang lain kan seperti itu. Terus nggak perlu vitamin, nggak perlu nutrisi, gitu ya, karena dari rantai pasokan tadi sebenarnya udah cukup Pak ya. Udah cukup. Jadi yang pertama pakan, kedua media itu aja. Gitu. Terus untuk khusus untuk ini jaga kelembaban sama jaga kegemburan untuk media. Itu aja. Yang lain semua ini cepat bisa jalan sendiri. Oke. Jadi pada umumnya sama dengan bisnis-bisnis yang lain ya Pak ya, perlu kerja keras dan sebagainya. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Hamid atas kesempatannya. Kami doakan semoga AB Agro terus maju, tumbuh berkah dan menjadi manfaat bagi sekitar khususnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.